Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, yaitu hari trading ke-121. Kita akan membahas, ada 3 alertnya, 4 akan dibahas menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu. Kalau regional kita lihat beritanya mix Bapak Ibu, ada berita ekonomi Cina memang, tapi masih heboh ini ya, kondisi pemilu di Amerika. Jadi apapun itu nanti pasti ada dampak ke market global. Baik, berikut ini ada trending snapshot. Kita IHSG minus 0,75. Saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak dengan kondisi pemilu Amerika. Tetapi penurunan ini kalau lihat indikator, bukan indikator, kalau lihat speedometer, composite, memang kemarin-kemarin sudah dibilang ini akan turun karena sudah ekstrim. Nah, supply-nya kalau sudah ekstrim, maka supply akan masuk profit taking lah mereka, ya kan, gitu. Jadi dia turun, supply-nya masuk, dia pasti turun. Nah, yang kemarin sudah profit taking, ngambil strategi sell on strength, benar juga kalau selama profit. Yang mau buy on weakness, tunggu dulu, Bapak Ibu. Lihat dulu di mana zona demand-nya ya. Oke, IHSG 0,75 Bapak Ibu, total value-nya 78 triliun, cuman maksud saya di bawah rata-rata lah, kalau rata-rata 10 triliun. Nah, yang perlu kita catat, asingnya keluar lagi 562. Saya tidak tahu nih apakah turunnya keluar terus sampai mana. Yang pasti kita lihat asingnya masuknya tidak signifikan, tidak ada yang signifikan. Net buy-nya paling besar cuman Aman, 44 miliar cuman paling besar, Telkom aja cuman 43. Nah, yang keluar besarnya di BBRI pula ya. BBRI udahlah asingnya keluar, merah pula. Tapi saya masih belum kena stop loss. Dan memang mudah-mudahan saya kalau masih ada kesempatan nanti buy on weakness dapat bottoming, saya akan masih ada tambah nih BBRI. Biarkan sajalah, kita tunggu aja pullback-nya di mana. ASI keluar 164 miliar, itu saja yang signifikan. BBCA jadi di bawah 100 miliar ya. Oke, penekannya adalah sektor finansial. Ini aksi-aksi profit taking karena sudah dekat zona demand dan komposisinya sudah ekstrim. Percaya tidak percaya memang ada ya Bapak Ibu, bahwa kalau sudah ekstrim maka orang akan terpancing untuk profit taking. Nah, kebetulan indikatornya bisa membantu membaca kondisi tersebut. Baik, ini dia alertnya Bapak Ibu, machine learning dari Deepkey Learning untuk tanggal 16, ada alert WIM, MAPI, dan ASA. Nanti kita akan pilih satu untuk pembahasan detail, sisanya kita akan bahas analisa singkat. Jadi kalau saya itu kalau alert Bapak Ibu, cukup analisa singkat, karena berapa saham juga kan belum update. Seperti rotasi bintang, update-nya end of day. Jadi untuk beberapa chart, kalau dia alert pagi, saya memang tidak beli. Saya selalu trading tunggu end of day. Datanya sudah tidak berubah kalau sudah end of day. Oke, ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Bapak Ibu pakai handphonenya atau QR, nanti bisa scan ini. Nanti dia memberikan link alamat Telegram di Alquan botnya. Atau Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video. Nanti ada linknya juga, ada Telegram channelnya juga ada. Ini untuk umum, Bapak Ibu bisa akses. Lalu website dan sosial medianya ada. Silakan Bapak Ibu follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube, sekali lagi jangan lupa ya Bapak dan Ibu, harap untuk subscribe dan join ke Telegram channel YouTube-nya. Mudah-mudahan channel YouTube-nya semakin berkembang. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Mohon tidak merequest analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya akan sharing bagaimana caranya menggunakan Telegram bot untuk menganalisa saham beberapa saham, terutama yang alert ya. Tapi Bapak Ibu tidak harus beli saham yang saya analisa. Bapak Ibu bisa lihat, kalau nggak cocok jangan. Tapi cara analisanya ya. Jangan pernah percaya analisa saya 100%. Bapak Ibu caranya. Nah, nanti mungkin saja Bapak Ibu bisa menangkap, oh ini maksudnya begini yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa juga kembangkan urutannya mungkin berbeda, yang Bapak Ibu sukai yang berbeda ya. Ada yang suka foreign flow, ada yang suka yang lain-lainnya. Ada yang suka rotasi bintang, ada yang suka membelinya tunggu saham-saham yang ekstrim fear, itu bebas-bebas aja. Tapi memang ada saya hanya sharing bagaimana cara menggunakan robotnya. Oke. Jadikan saja sebagai second opinion apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu harus punya first opinion, yaitu analisa sendiri. Prinsipnya saya pesankan, jangan pernah percaya analisa siapapun.
Siapapun jangan pernah, mau analisa apapun jangan pernah percaya kalau analisa orang. Mau Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong bilang ini bagus-bagus, jangan percaya, analisa dulu, baru beli ya gitu. Sesuai dengan style masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kalau untuk trading sekali lagi jangan pernah trading tanpa trading plan dan money management. Itu penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, oh ini sahamnya bagus, tapi Bapak Ibu tidak punya trading plan, jangan beli. Pokoknya begitu. Jadi udah analisa, tidak punya trading plan, jangan beli pokoknya. Harus punya trading plan. Karena trading itu kalau Bapak Ibu tidak punya plan, nggak punya bisnis plan, maka cenderungnya ke gambling ya. Jadi harus punya bisnis plan termasuk exit plan-nya. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu. Berikut ini adalah informasi workshop. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita trading tidak punya plan, maka kita akan cenderung jatuh ke gambling. Supaya tidak gambling, pilihannya kita jadikan trading itu sebagai bisnis. Nah, kita dari pengalaman saya sekolah di sekolah bisnis ITB bersama teman-teman, biasanya kita bikin bisnis canvas, bicara tentang bagaimana bisnis plan, dan ini kita dulu membuat workshop namanya trading as a business. Teman-teman saya Blemba ITB ya. Nah, lama-lama banyak yang berminat, banyak yang, oh iya, selama ini permasalahannya adalah bagaimana tradingnya, masalah technical analysis itu bisa dipelajari. Tapi kalau bisnisnya harus dikembangkan sesuai dengan masing-masing. Maksud saya kalau teknikalnya bisa pakai apapun gitu, tidak ada masalah, tidak harus volume price analysis, yang lain juga bisa. Mau trading pakai siklus Jupiter dan bulan Mars juga nggak apa-apa, yang penting profit. Tapi kalau trading as bisnisnya tidak ada pilihan nih Bapak Ibu, harus punya trading plan. Nah, ini ya terakhir kita batch 31 Bapak Ibu. Nah, untuk 32 kita akan laksanakan di tanggal 27 Juli sebentar lagi. Tanggal batch 33 akan tanggal 10 Agustus. Lompat ya karena waktunya tidak dapat di tengah-tengah. Nah, untuk yang ingin melanjutkan volume price analysis, Bapak Ibu bisa ikut workshop kelas advance-nya, terutama yang sudah ikut trading as business. Jadi lanjutkan volume price analysis, sudah itu ilmunya sudah itu yang saya lakukan selama 18 tahun. Nanti untuk batch 11 sudah bisa dibuka, Bapak Ibu yang berminat silakan. Untuk batch 12 silakan juga kalau yang berminat dengan volume price analysis. Untuk trading as business-nya untuk beginner to intermediate, Bapak Ibu bisa untuk batch 27 sudah, batch 32 sudah full 7 orang. Batch 33 masih ada 1. Jadi masih lama juga nih tanggal 10 Agustus ya Bapak Ibu. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Di sini ada Bapak Ibu _bot. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video, lalu Bapak Ibu bisa akses robotnya ya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik perintah help untuk melihat apa saja perintah command listnya untuk robot bot ya, Deep Learning. Nah, di sini ada VPA, PIS, SWG, trend, macam-macam ya, rotasi bintang, dan ada dominasi rasio, ada VRM, CRM, macam-macam Bapak Ibu. Ada Sankey juga ya untuk melihat diagram income. Nah, nanti juga kita lakukan screening ya, Bapak Ibu sahamnya ledakan volume, under value, saham-saham yang sudah ekstrim, baik free dan yang greedy ya. Kalau untuk screening saham. Juga untuk rotasi bintang sektor 1 sampai sektor 11 akan kita lihat ya Bapak Ibu. Baik. Sekarang kita mulai dengan Speedo ya. Kita mulai. Kita screen dulu dong. Kita cek dulu alatnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita cek dulu dan kita lakukan screening saham apa saja menggunakan data terakhir ini setelah market tutup. Kita cek alert Bapak Ibu. Mari kita cek alertnya. Untuk tanggal 5/16 Bapak Ibu kemarin ada Elsa IMA 3 kemarin. Hari ini juga 3 WIM, MAPI dan ASA ya Bapak Ibu. Nanti kita coba analisa dan cek apakah mereka fresh alertnya atau tidak. Lalu kita cek dengan screening lagi SCR Rekom dulu ya, Rekom. Setelah itu kita cek Rekom. Saya pengen cepat aja. Nah, Rekom ini adalah screening saham menggunakan end of the data. End of the datanya ada tanggal 16. Di sini kita lihat ada S Hardware, strength returning. ASA ada alert, BRMS nih tidak ada alert tapi dia bullish ya. Elsa kapan nih? Elsa kemarin ada. Harta Dinata bullish sign, MNCN juga indikasinya bagus. BDT tidak ada. Di sini biasanya saya cari yang potensial reversal. Ada energi ya, itu yang bagus. Lalu ada Silo,
Itu bagus Bapak Ibu. Sisanya standar saja untuk first action. Steve Nissen dia kalau nggak bullish engulfing ya bullish harami gitu ya. Kalau yang untuk bearish hati-hati seperti TKIM. Sementara Rocketjet tidak ada. Untuk PWS Unilever hati-hati Unilever Bapak Ibu 2810 dia turun. Untuk Golden Cross Pegas ini mungkin sudah mulai ada momentumnya Pegas kalau ada Golden Cross MACD. Lalu dead cross-nya ada ASI dan SS ya, hati-hati ya kalau dead cross. Terus ada BBTN, BRMS, Elsa dan Energi. Sayang sekali nih tidak ada kalau mungkin mereka ini break new ya Bapak Ibu karena dia break upper downtrend. Saya tidak tahu yang mana menjadi mungkin ada salah satu menjadi the best time for buying. Lalu lagi yang lower downtrend Unilever hati-hati dia apa tadi PWS-nya sinyal dan dia membentuk new low nih karena break lower downtrend. Kita lihat SCR Vibum. Nah, ini favorit saya untuk screening. Ada ASA ada alert. Baik, kita akan bahas ASA ya Bapak Ibu. Ada BRMS juga. Saya tidak tahu apakah dia the best time for buying. Lalu ini BRMS ini masuk Kompas 100 atau enggak? MNCN enggak ada alert MNCN. Terus ada MPMX. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham dengan volumenya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa akses robotnya ya lakukan sendirilah. Siapa tahu karena prinsipnya kalau ada volume yang meledak pasti ada sesuatu. Tinggal kita analisa. Letakkan volumenya valid enggak? Dia anomali atau ada ini ya, suportif ya Bapak Ibu. Artinya kalau price naik, volume naik itu mungkin suportif. Bukan anomali. Kita lihat SCR Extreme ini untuk lihat apakah saham-saham yang ekstrim masih tetap. Nah, sekarang menjadi 30 ya, cukup banyak Bapak Ibu. Yang FIR ini ada 8 Bapak Ibu. Saya tidak terlalu kenal ya ini saham-saham ini. Archie Extreme Grid kemarin ada dengan volume, tapi ada yang bilang Pak, saya ini saham gorengan, ya nggak usah masuk lah. BBTN Extreme Grid hati-hati, dia sepertinya the best break upper downtrend ya. Lalu Elsa juga sudah ekstrim nih, banyak yang bisa melakukan bisa di profit taking ya Bapak Ibu. Pawon juga sudah grid, SMDR dia grid, Wika juga grid nih ya. Baik, kita lanjut dengan SCR Extreme. Nah, kita lihat weekly-nya. Nah, yang weekly sudah ekstrim tuh grid tuh Elsa, hati-hati. Kalau dia turun agak dalam nih karena dia weekly-nya sudah ekstrim. Lalu kita lihat SMDR juga hati-hati Bapak Ibu ya. Karena weekly-nya sudah ekstrim. SMDR dia daily-nya ekstrim, weekly-nya juga ekstrim. Gimana sih kalau gitu? VPA SMDR. Dua-duanya dia ekstrim. Coba cek. Oh, begitu. VPA weekly SMDR. Dua-duanya ini ekstrim nih. Oh, begitu ya. Ya. Memang ya kata faktanya dia menjadi ekstrim ya Bapak Ibu. Bisa koreksi lagi dulu tuh. Oke, sekarang setelah itu kita cek juga SCR Panic. Nah, ini untuk screening saham rotasi bintang, rotasi saham. Kita mencari saham-saham yang bagus, yang muncul di rekom, yang muncul di alert, tapi dia berada di zona panik. Target kita adalah habis panik terbitlah hope siklusnya. Kita lihat di sini ada nggak? Kita cari-cari ya, harus sabarlah mencari-cari. Bukan mencari-cari kesalahan, tapi kita mencari-cari saham yang bagus. Ini MNCN? Nggak tahu ya, apakah ini, maaf. Mungkin kelewatannya Bapak Ibu bisa cek. Panic, Pegas, tadi ada di rekomnya Pegas. Oke, atau kita cari saham yang SCR Hope. Nah, kalau yang berada di Hope, kita harapkan dia bergerak ke grid ya. HRTA ini sudah mungkin mengarah ke grid, PGO gitu. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Oke, itu dia Bapak Ibu. Silahkan lanjutkan screening sahamnya. Tadi diketik saja head. Tadi ada beberapa untuk screening saham. Sekarang untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dengan Speedo. Salah ketik Speedo Composite. Jadi sambil saya mengetik perintahnya, Bapak Ibu sambil nonton diketik juga, di pause ya, diketik dulu atau dengarkan dulu penjelasannya, stop, baru lakukan. Karena metode belajar paling baik itu tidak ada cara lain selain practice make perfect ya. Jadi sambil didengarkan, dilakukan, robotnya Bapak Ibu akses kan ada trialnya juga bisa. Speedo Composite.
Nah, untuk composite sekarang berada di zona grid. Saya ingat kemarin saya memperingatkan dia sudah ekstrim, berarti supply akan masuk. Kalau supply masuk dia akan jatuh lagi ke grid ya. Nanti kalau masuk lagi supply ini akan ke netral. Tapi kalau kalau dia di sini lama dan candlenya naik, berarti ada perlawanan. Kita belum tahu apakah dia akan ke netral dulu atau enggak. Tanggal 16 sudah benar ya, saya sambil cek tanggalnya. Oke, kita lihat weekly-nya. W star bukan W star. W Speedo Composite. Jadi untuk perintah rotasi bintang untuk speedometer kita tambahkan aja W-nya di depan. Oke, weekly-nya juga Bapak Ibu dia masih berada di zona grid. Artinya dia belum sempat ke ekstrim tapi berada di grid. Nah, daily-nya yang turun dulu ke grid supaya dia tidak terlalu ketinggalan gridnya ya. Jadi kalau masih gridnya masih kuat di weekly berarti penurunan daily adalah pullback gitu. Kecuali greedy-nya sudah balik juga ke netral, weekly-nya sudah balik ke netral. Sekarang setelah WSPDO kita mulai saja VPA weekly tunggu star channel dulu. Star channel dengan catatan IHSG-nya turun dalam. Artinya secara relatif beberapa sektor akan tampak menguat. Nah, betul kan? Karena kompositnya melemah dan kita dalam menganalisa rotasi ini harus pakai kalimat relatif ya. Jadi pergerakan IDX cyclical terlihat menguat relatif terhadap komposit yang hari ini tutup melemah cukup dalam. Begitu juga dengan IDX Trend relatif menguat terhadap komposit yang turun dalam. Ini juga properti ini mereka menguat, tampaknya menguat. Nah, energi ini walaupun kompositnya melemah, dia juga tidak ada penguatan signifikan. Edik infra dia tampak menguat Bapak Ibu. Edik basic ya ini harusnya mereka melemah juga, tapi mungkin tidak sedalam komposit atau hampir sama hingga mereka turunnya tidak dalam, tapi seolah-olah dia menguat atau tidak turun dalam gitu ya. Ya kalau cuma mengandalkan dia, mungkin dia supply-nya masuk ya, tapi karena relatif kompositnya melemah, secara relatif dia tampaknya jatuhnya tidak terlalu dalam. Relatif, tergantung kompositnya minus berapa. 0,7 tadi kan cukup dalam. Oke, sekarang kita masuk saja VPA Weekly Composite. Untuk pembahasan weekly kita sudah di hari Selasa, tapi tetap belum cukup ya. Nah, pada saat di sini daily-nya kemarin saya sudah sampaikan ini Bapak Ibu supply semua. Dia naik ke atas, supply-nya akan masuk. Harus rilis dulu tingkat greedy-nya di speedometer, maka dia akan balik turun ke bawah. Nah, saya sendiri tidak tahu dia akan berhenti di mana, tapi penurunan ini sunatullah lah ya, maksudnya hukum halam. Bahwa kalau menurut David West juga, Elliot West, bahwa satu yang struktur market itu kalau ada yang impulsif harus ada retracement. Tidak bisa impulsif terus, harus ada retracementnya. Ya, yang ngomong bukan saya, dia secara teori di buku begitu. Nah, masalahnya kita tidak tahu dia turunnya pastinya di mana. Dia bisa dipakai Fibonacci, bisa pakai supply and demand dan lain-lainnya ya Bapak Ibu. Nanti pakai Fibonacci retracement Bapak Ibu bisa pasang ordernya. Yang pasti penurunan ini masih bisa berubah sampai hari Jumat. Close-nya di mana ya? Volumenya juga masih bisa meningkat. Jadi kesempatan sampai hari Selasa ini kesimpulannya adalah candlenya mulai bearish lebih dalam ya dari kemarin. Bisa-bisa dia bearish engulfing ini. Ya masih double rail ya, double candle. Sekarang kita lihat VBP Weekly Composite. Kalau dia bearish ya sudah datanya sudah begitu. Sekarang bisa nggak kita tahu di mana kira-kira ya? Kalau kira-kira bisa di sini melalui supply and demand, di sini ada demand Bapak Ibu, ya di sini juga ada demand. Jadi mungkin kalau dia turun dalam, sedalam-dalamnya mudah-mudahan tertahan di sini, dia naik lagi ya. Ini nggak tahu nih Fibo berapa, Fibonacci retracement berapa. Jatuh di sini Bapak Ibu, Fibo 50 dia kena di sini mungkin dia naik ke atas. Jadi atur-atur saja lah. Jadi kalau turun usahakan Bapak Ibu kita selalu punya cash dan tidak nyangkut. Makanya perlu kalau yang sebagian strategi dekat-dekat zona demand kalau kenaikannya bertutur begini dia koreksi kita gunakan untuk buy sell on strength. Tapi itu pengalaman yang bicara ya Bapak Ibu. Kalau nggak punya pengalaman ada yang ngomong begitu juga nggak dapat gambaran. Jadi harus praktis memang. Kita lihat VPA, kita masuk ke daily composite.
Di sini akan lebih kelihatan bagaimana candlenya, bagaimana mark kompositnya. Oke, kalau lihat hari ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau lihat speedometer kemarin dari sini tuh sudah ekstrim. Ekstrim itu hampir seminggu. Eh, targetnya kemungkinan ini ada gap. Lalu di sini ada zona demand nanti. Di sini juga ada gap. Lalu di sini ada demand. Ada yang tanya, Pak Roy, berhentinya di mana nanti? Ya, saya tidak tahu. Bisa di sini, bisa di sini, di sini, bisa di sini. Kalau ada yang bilang kalau gitu jawabannya monyet juga tahu ya. Ya mungkin lah gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang nanya begitu dan ada yang jawab begitu, nggak apa-apa juga. Tapi secara teori dia akan retracement, intinya dia mencari demand, mencari uh, apa namanya pattern. Ini adalah low, ini adalah high. Nah, high low-nya yang kita tidak tahu. Sekarang mulai terbentuk. Bisa di sini langsung naik, bisa ke bawah dulu, kemanapun tidak tahu. Makanya yang bekerja adalah plan. Trading plan-nya seperti apa, sama money manajemennya. Ini yang bekerja nanti. Kalau technical analysis sudah semua orang bisa lakukan analisa. Tapi yang memberikan profit atau tidak itu adalah bagaimana lot size kita, bagaimana trading plan kita. Sinyalnya day move indicate strength Bapak Ibu dari sisi candle, tapi volumenya di bawah rata-rata ya. Wah, ini ada volume namanya climate fall down, berarti turunan ini serius gitu karena dia fall down. Kita lihat dengan VBP composite. Kita tidak trading composite, tapi Bapak Ibu perlu bahas sebab fisiologinya ada di situ. Ini ada gap lagi-lagi ya Bapak Ibu, lalu ini ada demand zone. Jadi Bapak Ibu bisa order di sini mungkin 2%, ini 4% ya. Di sini ada gap lagi, mungkin ini 10%, ini mungkin 20% dari total kapital. Jadi makin ke bawah dia makin banyak. Ini double baru, zona supply and demand double baru. Jadi bisa di poin-poin di session ini kita pasang order buy on weakness. Mudah-mudahan dapat. Tapi bentuknya makin besar. Oke, sekarang kita lihat sahamnya. Saham yang alert ada 3. Kita mulai dengan portfolio volatility map, mulai dari WIM, spasi MAPI, spasi ASA. Bagaimana volatilitas mereka untuk data 12 bulan kita compare dengan composite. Baik, ini dia Bapak Ibu. Data 12 bulan portfolio volatility map untuk 3 saham WIM, MAPI dan ASA. Mereka dalam 12 bulan daily average return mereka kalah oleh composite ya. Jadi kalau pegang ini dengan indeks composite masih kalah returnnya dalam 12 bulan dari sisi daily average return. Nah, WIM paling volatil ya Bapak Ibu dalam 12 bulan, MAPI paling tidak volatil tapi dia ini dalam 12 bulan returnnya sudah hampir impas ya. ASA ini paling dalam turun dalam 12 bulan. Oke. Jadi Pak, WIM kan jatuhnya dalam. Mungkin dia dalam 13 bulan ya gitu. Jadi kalau ambil datanya dipotong 12 bulan ya cuma segini dia sideways berarti. Tergantung datanya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat PCM. Bagaimana kalau kita lihat korelasinya? Tiga saham ini dengan data 12 bulan korelasinya seperti apa? Nah, ini dia chartnya namanya adalah Portfolio Correlation Map, Bapak Ibu. Di sini ada ASA. Kalau kita bandingkan dengan WIM dan MAPI, mereka korelasinya di bawah 0,5. Artinya, kalau Bapak Ibu punya ASA, boleh beli WIM dan boleh juga masih beli MAPI. WIM boleh juga beli MAPI. Jadi masih ketiga saham ini dia masih berkorelasi yang rendah ya. Semuanya positif correlation tapi dia di bawah 0,5. Masih boleh lah Bapak Ibu masing-masing beli. Jadi kalaupun lagi turun dalam, mereka ini tidak dalam-dalam amat turunnya semuanya. Oke, nanti kita bahas di workshop itu. Sekarang kita lanjut dengan saham apa tadi mau kita bahas? ASA ya Bapak Ibu. Baik, kita bahas ASA. Kita cek dulu alert. Jadi dalam pembahasan ASA kita mulai dengan ngecek dulu alertnya. Pembahasan sahamnya ASA. Saham apapun, ya, kecuali composite-nya nanti ada perbedaan sedikit kalau composite. ASA fresh, Bapak Ibu. ASA ini saham yang fresh dari sekian lama, akhirnya dia ada alert lagi, saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi dari price dan volume pasti ada sesuatu yang bisa kita analisa dan kita lihat. Kalau dia menarik, bisa buat trading plan. Kalau enggak, ya cari saham yang lain. Kan ada 3 tadi. Ada 2 lagi yang lain. Setelah kita cek alertnya, kita cek dengan Speedo daily-nya, Speedo ASA. Apakah dia ekstrim?
Oke, dia masih berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya. Wispido Asa. Nah, di daily-nya ada grid. Di weekly-nya juga sudah grid ya Bapak Ibu. Saya pikir tadi dia masih di netral, artinya weekly-nya juga sudah bergerak naik. Kita cek dengan rotasi bintang, Wistar Asa. Artinya demand-nya sudah besar ini pendorongnya. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, Asa ini menarik sekali karena dari rotasi bintang, rotasi saham dia mengatakan berada di zona panik. Tapi mengarah ke hope. Kita sebut dengan habis panik. Habislah panik ya. Boleh habislah atau habis terbit hope ya. Atau terbitlah hope. Bit hope. Biar singkat saja. Dia masih berada di panik, tapi lihat terjadi akselerasi hari ini. Dari kemarin-kemarin dia sudah bergerak. Jadi kalau kita mau buy on bottom-bottom itu kita lihat yang pola-pola begini di ujung-ujung panik. Kalau mau yakin tunggu dia crossing, nanti sudah. Ini sudah masih bagus ya Bapak Ibu, apalagi alertnya pertama. Tetapi kalau nanti dia sudah naik the grid, ini sudah ketinggian, harus lihat apakah dia bermain di weekly atau tidak. Asa, kesimpulan untuk rotasi saham dia berada habis panik terbitlah hope-nya, masih ada harapannya dia masuk ke hope dulu baru dia masuk ke grid. Kita cek dengan weekly-nya, Westar Asa. Kita lihat, nah Asa ini berada di zona hope, berarti dia berputar-putar, siklusnya begini berarti dia dalam beberapa bulan. Ini dia siklus balik, siklus, ini satu-satu siklus. Siklusnya main di daily, tapi siklus weekly-nya masih bergerak nggak kemana-mana. Daily-nya saja, ranging-nya kecil. Oke, kita lihat dengan langsung VPA, monthly, ASA. Kita lihat dengan struktur besarnya, bagaimana bandar yang bermain. Oke, sudah selesai, dia ternyata siklus besar ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar ikut workshop volume price analysis, level advance ya, volume price analysis, maka kita akan salah satunya kita mengacu kepada Wyckoff method ya. Wyckoff method, struktur Wyckoff seperti ini. Ini taruhlah ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Maka dia akan kembali masuk ya. Ini siklus pendahuluan. Volumenya sempat ada besar. Jadi volume price analysis itu kita lihat price, lihat volume. Nah ini monthly-nya besar, maka dia naik. Bisa setahun kemudian baru naik ya. Ini pandemik. Jadi begitu pandemik di sini, ya siklus besarnya dia turun dulu ya Bapak Ibu. 3 bulan baru dia melanjutkan. Kalau enggak dia akan melanjutkan ke atas ini. Kalau ya Bapak Ibu itu kalau. Jadi dia koreksi dulu baru naik lagi ke atas. Jadi siklusnya ini sebenarnya bisa kita katakan zona ini adalah akumulasi untuk ke atas ya. Jadi semakin lama dia terjadi akumulasi sampai di 2021 maka naiknya makin tinggi. Tapi kalau naiknya cuma 5 hari ya akumulasi 5 hari ya kenaikannya tidak akan bisa sampai beggar berkali-kali ya, 5 beggar gitu nggak mungkin. Oke, dia dari harga berapa ini? Dari harga 400 ya Bapak Ibu, 600, ini 500, dia menjadi 4000 berarti ya paten beggar ya. Nah, di sini ada distribusi 3 bulan, 4 bulan mungkin, lalu dia marking down. Nah, sini dia kembali lagi di mana akumulasi dia akan kembali ke asalnya dari siklus Wyckoff-nya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat ya belajar volume price analysis. Sekarang kita lihat monthly-nya. Monthly-nya ini masih tanggal 16. Dia bulan lalu dia jebol. Nah, ini jebol. Apakah stop loss hunter di weekly? Saya tidak tahu. Harus kita buka time frame lebih kecil. Maksud saya spring. Ini kita nggak tahu. Sekarang dia candle untuk bulan ini sudah positif. Volumenya juga sudah hampir setara dengan bulan lalu. Tapi masih ada panjang perjalanan karena masih pertengahan bulan. VPA weekly kita turun ke weekly-nya. Jadi begitu cara analisanya top down ya Bapak Ibu dari time frame besar ke time frame kecil. Lalu kita lihat adalah ASA. Ini alat pertama. Weekly-nya. Weekly-nya dia adalah marking down, selling climax, authorization, dia ikut siklus kecil. Ya, tetap ada. Ini marking up, distribusi, marking down, dia balik lagi. Nanti dia marking up, kita nggak tahu sampai mana. Nah, kalau lihat di sini boleh Bapak Ibu profit taking dulu 15 atau 20%, sisanya tinggi. Kalau bikin trading plan setinggi-tinggi yang mana? Ini kita tarik yang sudah flat. Di sini jual di 3000 udah keluar. Itu udah tinggi ya. Bisa-bisa dia berhenti di sini. Kenapa? Ini disebut dengan sell mother candle, tarik garis ini yang flat lagi gitu ya.
Ini mungkin jual 20%, ini jual 25%, di atas jual 50%. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini kalau makin panjang makin bagus sih. Kalau dia makin panjang akumulasinya dia naiknya akan tinggi. Weekly-nya kita masih hari Selasa tapi candlenya sudah hijau. Minggu lalu sebenarnya sudah bagus dia Bapak Ibu. Ini untuk hari ini kita hari Selasa masih bisa naik terus volumenya sampai hari Jumat. Oke, kita lihat daily-nya VPA ASA. Oke, ini adalah daily, Bapak Ibu. Kalau dari sinyal ada namanya F-authorized bullish sign. Sinyalnya bagus, volumenya besar, spread-nya juga di atas rata-rata, close-nya juga tinggi. Jadi secara volume price dia tidak ada masalah. Trennya juga sudah uptrend ya untuk daily dan pattern-nya sudah terbentuk. Ini kita sebut dengan selling climax ya Bapak Ibu. Di sini selling climax, ini ada stopping volume warna hijau. Ini kita sudah masuk ke pelajaran volume price analysis ya. Volume spread-nya. Jadi kita naik ke atas, ini disebut dengan auto rally atau auto reaction. Dia turun dulu ke bawah, secondary test. Dia akan tes, kadang-kadang dia kejar stop loss hunter, baru dia naik ke atas. Ya, setelah fase A selesai, kita tunggu nih fasenya. Kita harus cari punya ada namanya low, ada namanya high, ada high low, higher high. Sudah, di sini harusnya kita sudah siap-siap. Kalau dia turun, kita buy on weakness. Oh, dia turun dulu. Baru untuk high low, baru dia jebol lagi ke atas higher high. Jadi begitu sudah break ini, high-nya sudah break, maka stop loss bisa dinaikkan ke sini. Ini stop loss. Kapan stop loss dinaikkan? Kalau dia membentuk new high setelah pattern high low ini terbentuk. Oke, jadi mungkin dia masih bisa naik-naik ke atas. Saya tidak tahu sampai mana, apakah pullback-nya ada lagi. Volumenya ini semacam ledakan volume dan ya benar ASA adalah ledakan volume. Yang menarik kan begini ya ini. Ini akan konvergen ya Bapak Ibu ya, terjadi kumulatif volumenya meningkat ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan EVOL ASA untuk melihat stop loss-nya. Oke. Kalau pakai ASA, pakai EVOL candle volume, kita mencari namanya power box. Ini power box ada artinya adalah box yang besar. Dia break, Bapak Ibu ya. Nah, di antara dua break itu kita cari ada swing low nggak? Oh, ini dia. Stop loss-nya sudah bisa naik ke sini. Dua tick di bawahnya kita pasang sebagai stop loss. Gitu. Jadi setiap dia membentuk new high, stop loss kita yang sebelumnya di sini pindahin ke atas. Nanti kalau dia naik, pullback lagi, stop loss-nya naikkan lagi di bawahnya. Seperti itu yang harusnya dilakukan ya. Lalu kita lihat VBP ASA. Oh, tetapi kalau lihat di ini weekly atau daily ya? Kita weekly dulu deh. VBP weekly ASA. Oh, kalau daily-nya udah kebongkar pula ada demand besar supply. Oh iya, besar ya Bapak Ibu. Ini faktanya dia sempat bottoming ke sini dan ini menjadi menjadi supply and demand. Tapi kalau kita kecilkan lagi, paling ujung paling kuat daerah sini kita sekarang saat ini menjadi supply. Nah, ini mungkin dia akan naik tertahan, dia turun dulu untuk pullback, dia naik lagi. Intinya di weekly-nya kita punya low, kita punya high. Kalaupun kena ini adalah supply zone, maka dia turun ke bawah itu normal. Nah, justru itu gunakan kesempatan untuk buy on weakness mendapatkan harga yang murah. Mudah-mudahan dia rebound ke atas supaya ada terbentuk low, high. Ini adalah high low, lalu membentuk higher high. Kalau sudah higher high, ini target jual pertamanya Bapak Ibu. Jadi ini 1400-an ini bisa jadi jual mungkin 25% ya. Naik ke atas kita cari ini ada level sell mother candle, ini jual mungkin 25% lagi. Kena di sini jual 25% lagi. Kena yang merah ini jual 25% lagi gitu terus. Atau 50%, bebas ya. Jadi kita tahu saat ini ada supply yang besar di weekly. Kalau kita cek dengan daily tadi benar, dia ini ternyata. Nah, jadi kalau naik ke atas besok itu ASA, lalu supply di sini masuk dan candlenya jadi merah, pullback nggak apa-apa selagi dia tidak tutup di bawah stop swing low-nya ya, stop loss-nya belum kena. Di sini kalau nggak salah untuk agresif, konservatif masih di bawah. Oke, sekarang kita lihat dengan wave ASA. Alertnya pertama tapi pattern di daily-nya sudah terbentuk. Wave-nya oke. Ini dalam, ini lebih tinggi, valid ya Bapak Ibu. Nah, ini naik dia tidak valid. Pullback-nya tidak valid, ditekan lagi ke bawah,
ternyata dia di atas lebih besar tapi dimatikan. Pas di sini sudah dimatikan Bapak Ibu ya. Ketika dia break dan volumenya terus naik, wave-nya masih naik, dia memvalidasi Elliott wave ini. Nanti kalau ada turun ke bawah, merahnya jangan tinggi-tinggi, baru hijaunya lebih tinggi dari yang merahnya. Jadi pullback sama wave-nya, retracement sama wave up-nya itu harus konfirmasi dengan volume. Oke, sekarang kita lihat DOM ASA ini untuk mengecek bagaimana asingnya. Kalau dominasi rasio hari ini asingnya kecil sekali. 1% dibanding lokal. Tapi 5 hari besar. 20 hari besar. Artinya mungkin kontribusi asingnya dalam 5, 20, sampai 50 hari kemarin besar ya. Sempat besar tapi hari ini kecil. Kita lihat, cek dengan PIF-nya. PIF ASA untuk foreign flow. Oh iya, gede. Tapi hari ini, oh, belum masuk datanya. Maaf. Baik, saya refresh ya Bapak Ibu. Ternyata ini asingnya nyangkut datanya. Kita coba lagi dengan perintah PIF. PIF ASA ya. Kita lihat foreign flow untuk ASA. Datanya barusan saya refresh, tapi mungkin lagi calculate ya. Berikut ini adalah foreign flow untuk ASA Bapak Ibu Adi Sarana. Nah, kita lihat, oh ya hari ini ada ya, jadi tidak nol, datanya sudah masuk. Memang kecil. Oke ya Bapak Ibu, memang kecil dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat, ini geser dulu. Nah, kelihatan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, nggak tahu saya ada korelasi atau tidak, asingnya ini mulai dari akhir Juni memang ada masuknya besar. Kalau kita lihat hari ini dia asing masuk ke ASA ini cuma 0,62 miliar ya, 0, ya. Lalu dalam 5 hari kalau kita kumulatifkan ada 4,46 miliar, dalam 20 hari cukup besar, dia sebesar 24,24 miliar. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kita lihat kalau dalam 20 hari itu. Lalu dalam 60 hari 25,94, tidak jauh beda. Berarti di dalamnya ini saling jual, ada yang beli, ada jual yang beli, tapi ada peningkatan lah 1 miliaran kurang lebih sedikit ya. Lalu kita cek juga dalam 100 hari dia meningkat cukup besar. 100 hari berarti 5 bulan 42,55. Jadi di sini di bulan Maret itu ada pembelian yang asing masuk cukup besar. Oke, itu dia foreign flow untuk ASA Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan tren. Berikut ini adalah tren untuk ASA. Kalau kita lihat Q1-nya 2024 EPS grow-nya 18,49. Dan dia tetap overvalue. Kalau kita percaya valuasinya, sebenarnya ini trennya masih down ya Bapak Ibu. Ini low high, dia membesar. Nah, ini kalau dia tidak berhasil bentuk break atas, maka trennya masih belum valid. Paling nggak dia break dulu candle merah inilah. Break, naik ke atas. Yang high-high ini harus break. Oke, kalau lihat tarik garis, dia belum sentuh. Tarik garis, dia baru belum sentuh juga bawah. Oke, berarti financial ratio-nya Q1 2024 dia EPS growth-nya lumayan 18,49. Sekarang kita lihat Sankey-nya. SKF ASA. Kalau dari Sankey Bapak Ibu Adi Sarana, net income-nya hanya 19 miliar. Tapi itu pun sudah meningkat 376 miliar. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana dia. Kalau di top line-nya justru turun double digit ya Bapak Ibu. Oke, itu pesannya. Sekarang kita lihat dengan PWS ASA. Jadi bisa dibandingkan dengan Q1-nya, udah ada peningkatannya bahwa EPS-nya. Q on Q. Nah, ini Bapak Ibu chart PWS, dia pakai high Kinesi chart. Kita punya IDX dan MACD sudah buy, trennya sudah up. Kita lihat trennya sudah up ya, sudah warna hijau, lalu volumenya sangat besar hari ini, spreadnya dia rata-rata, close-nya sangat tinggi, dan dia yang penting kita lingkari akumulasi. Di sini sudah terbentuk ya flowernya, lalu ada ini. Nah, nanti ini kan ada warna abu-abu Bapak Ibu, ada band-nya ya. Jadi dia kalau turun itu adalah untuk pullback, untuk buy on weakness-nya. Jadi kalau dia turun
Kalau dia masuk tidak berhasil close di atasnya, maka itu digunakan untuk sell on strength. Ya kan berhasil jebol. Dan ini kalau dia turun, dia masuk ke zona ini, itu untuk buy on weakness. Stop lossnya di bawah pitanya. Sekarang kita lihat saham yang lain Bapak Ibu, kita akan bikin analisa singkat saja. WIM ya, alert WIM. WIM ini kayaknya sudah berapa kali ya, dan dia, oh iya, bulan freshnya adalah bulan Juni. Udah keluar 1, 2, 3, 4. 4 kali sudah keluar, tapi memang turunnya dalam sekali nih. Kita cek dengan Speedo WIM. Ini adalah analisa singkat. Kalau Bapak Ibu berminat dengan WIM, nanti silakan analisa sendiri detail seperti tadi menganalisa ASA ya. Ada grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Saya juga kalau berminat WIM, setelah bikin video, saya bikin sendiri analisanya. Hanya keterbatasan waktu sajalah, maka saya singkatin. Lalu kita lihat dengan Star WIM. Kalau analisa singkat tuh, yang namanya singkat, ya kita kalau bisa 3-4 chart aja. Oke, WIM dari dari composite rotasi bintang daily terhadap composite, dia terjadi akselerasi, dia sudah bergerak di zona grid. Sementara sektoralnya ini menarik Bapak Ibu, sebentar lagi habis panik terbelah hope. Kalau begini Bapak Ibu silakan cek weekly-nya ya. Lalu kita lihat dengan VPA WIM. Wah, ini dia, maksud saya sudah turun dalam dia dari harga berapa nih ya? Dari harga 3.400 ya, 3.400. Di sini ada sell mother candle dan turun dalam, Bapak Ibu. Distribusi lagi, turun lagi dalam, gap, turun lagi, tapi sudah ditutup ya. Nah, sini sudah ada low, ada high low, higher high. Ini tinggal dia break aja 1285, maka dia menjadi the best time for buying karena patternnya sudah terbentuk. Atau ini sebenarnya ini sudah juga bisa dijadikan the best time for buying karena memberikan second chance to buy, tinggal bentuk pattern higher high ya. Volumenya besar, ini penting Bapak Ibu, spreadnya juga di rata-rata, close-nya juga high, secara daily dia sudah bagus, effort to rise bullish sign ya. Ini juga cumulative volume sudah bullish. Ya kita tunggu dia break lah, atau sudah bisa dinaikkan stop loss ini Bapak Ibu, siap-siap naikkan stop loss di sini ya, stop loss ya. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF, WIM. Bagaimana dengan asingnya? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk WIM, Wismilak Indeng Makmur. Bapak Ibu, kalau kita lihat, saya bisa katakan mungkin tidak berkorelasi antara asingnya atau memang skalanya tidak oke. Baik, kita lihat hari ini asingnya akumulasi 1,694 miliar, dia net buy. Dalam 5 hari terjadi akumulasi cukup signifikan 5,71. Lalu dalam 20 hari meningkat menjadi 10,65 miliar. Nah, dalam 60 hari ternyata dia ada beberapa kali net sell hingga mengurangi lebih rendah dibandingkan 20 harinya ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin sempat dia net sell di dalam 60 harinya. Sekarang dengan masuknya beberapa akumulasi dalam 60 harinya dikumulatifkan menjadi 8,7 miliar. Dalam 100 hari dia malah mengecil juga, net buy-nya menjadi cuma 4,7 miliar. Artinya kalau kita lihat mungkin asingnya baru mulai masuk ini Bapak Ibu dari tren ininya. Jadi dia high, low, high lagi, akumulasi lagi. Oke, itu untuk WIM. Kita lihat alert yang terakhir, yang ketiga adalah MAPI. Cek dulu alertnya MAPI, apakah fresh atau tidak. MAPI ini tidak fresh Bapak Ibu, dia freshnya kemarin di bulan Juni di tanggal 4 ya. Jadi ini alert pertama, sekarang ini alert kedua. Mungkin di antara dua ini Bapak Ibu sudah masuk, kita lihat dulu apakah kita masih bisa masuk lagi di alert yang kedua. Secara prinsip, alert pertama, alert kedua itu adalah bagian-bagian dari early entry, alert kedua adalah konfirmasi, kita lebih confident untuk mengevaluasi atau menganalisa saham yang alert kedua ya. Kalau udah alert ke-7, ke-8, ke-10 itu biasanya alertnya untuk menaikkan stop loss. Kita lihat dengan Speedo MAPI. Oke, ini alert kedua, dia sekarang berada di netral, artinya
supply-nya sama kuat dengan demand-nya, itu di daily. Sekarang kita weekly-nya, penasaran juga. Speedo MAPI. Kalau di weekly-nya dia apa? Fear ya, berarti sudah leading, dia lebih tinggi, berarti baru bergerak naik ini mungkin. Kita lihat dengan star MAPI, salah, star MAPI, tidak ada U-nya. Oke, dari rotasi bintang daily, dia dalam berapa hari kemarin, dia mengalami pelemahan sampai akhirnya dia masuk ke fear. Dia berada di zona grid tapi supply masuk terus. Nah, hari ini dia kemasukan demand hingga coba balik lagi ke balik arah ke zona grid. Itu untuk daily, ada penguatannya demandnya hari ini. Kita lihat dengan VPA MAPI. Oh iya. Ini siklusnya Bapak Ibu, ini adalah marking up, ini distribusi ya, the best time for buying, ini ada second chance to sell, dia langsung gap. Jadi benar ini second chance to sell, dia sudah kasih tahu untuk segera exit, begitu kena demandnya di sini dia langsung boom, supply-nya masuk jatuh ke bawah. Gap ini bisa jadi target nanti Bapak Ibu kalau mau buat trading plan. Selling Climax Authorization Secondary Test, dia bolak-balik, ini semakin panjang semakin bagus. Misalnya Juni, nanti Oktober atau November mungkin dia selesai akumulasinya, mungkin dia bisa kejar ke atasnya. Oke, sinyal untuk VPA-nya sense strength in returning. Jadi dia lihat, oh ini mungkin ada penguatan. Kalau lihat dari price action disebut dengan bullish engulfing ya ini ya. High volume up bar closing the high indicate. Jadi dia price-nya naik tinggi, volumenya memvalidasi. Dia katakan demo indicate strength. Hari ini mungkin ada penguatan karena dia reboundnya di zona demand. Oke, itu ya. Sekarang kita cek dengan foreign flow. Untuk foreign flow, saham MAPI, Mitra Ade Perkasa, kalau kita lihat ini asingnya turun dalam, sahamnya turun dalam, asingnya mungkin nyangkut nih ya. Yang beli di sini nih nyangkut. Jadi harga-harga ini yang beli di sini nyangkut sekarang ya Bapak Ibu, dia berada di bawah. Apalagi kita lihat ya, ya kadang dia panik ini turun dalam, saya nggak tahu berapa persen korelasinya, tapi kalau kita lihat asing hari ini masuknya 9,13 miliar, lumayan. Dalam 5 hari kemarin dia ada net sell totalnya 11,5 miliar, dalam 20 hari dia 19,6 miliar net sell. Dalam 60 hari ada asingnya keluar total 14,59 miliar. Tapi kalau kita tarik ke 100 hari belakang atau 5 bulan terakhir, dia ternyata ada akumulasi besar 260. Nah, ini besarnya akumulasi nih Bapak Ibu ya. 1, 2, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau 6 bulan jauh lebih besar lagi kalau dimasukkan di Januari ya. Oke, itu dia foreign flow untuk MAPI ya Bapak Ibu. Kalau mau beli stop loss yang agresif ya di bawah ini. Kalau yang konservatif di bawah swing low benar-benar bottoming ini ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau berminat di MAPI, di analisa, mungkin ada yang menarik, ada yang mau masuk nambah posisi buy on weakness, atau ada yang mau mengontrol lagi stop loss-nya kalau sudah masuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa Bapak Ibu, semoga berkembang channelnya. Dan insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.